Dan ke depan minggu selanjutnya, 2 minggu ke depan tanggal 7 adalah kesempatan terakhir Presiden Joko Widodo untuk dapat hadir secara langsung atau menunjuk kuasanya. Saya ingatkan kepada Pak Presiden Jokowi bahwa konstitusi kita menyatakan bahwa setiap warga negara berkedudukan sama di muka hukum dalam konteks hubungan ketatanegaraan. Padahal tergugat tidak memiliki legal standing dan tidak memiliki surat kuasa dari presiden gitu loh ya. Harusnya dengan tegas, kalau Anda bisa menunjukkan surat kuasanya, maka Anda boleh melihat. Bukan dipersilahkan Anda datang untuk melihat. Ini salah kaprah dalam hukum. Jokowi telah menunjukkan kualitas dirinya tidak kompeten sebagai presiden. Karena jargon yang dia sering ucapkan kerja, tapi untuk digugat dia tidak siap kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita sidang menghadapi Presiden Joko Widodo. Dan untuk kesekian kalinya Tuan Presiden Joko Widodo tidak hadir. Dan orang yang ditunjuk untuk menghadiri persidangan hingga persidangan yang kedua ini tetap tidak memiliki legal standing, tidak memiliki surat kuasa, tidak memiliki surat tugas. Dan tadi ada rekan kami meminta untuk dikeluarkan, hanya saja karena kebijakan majelis tetap dipertahankan. Dan ke depan minggu selanjutnya, 2 minggu ke depan tanggal 7 adalah kesempatan terakhir Presiden Joko Widodo untuk dapat hadir secara langsung atau menunjuk kuasanya. Saya ingatkan kepada Pak Presiden Jokowi bahwa konstitusi kita menyatakan bahwa setiap warga negara berkedudukan sama di muka hukum dalam konteks hubungan ketatanegaraan. Memang Pak Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tapi dalam konteks gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Pusat ini, Pak Presiden adalah tergugat, memiliki kedudukan hukum yang sama dengan penggugat saudara Muhyiddin Jali dan kawan-kawan. Karena itu sebagai pemimpin, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Tuan Presiden Joko Widodo, Pak Insinyur Joko Widodo, saya minta dengan sangat hormat untuk menghormati pengadilan dengan hadir langsung atau menunjuk kuasanya. Yang kedua, bahwa agenda paling awal saya beritahu kepada Presiden Joko Widodo adalah mediasi. Dan karena mediasi itu dibutuhkan keputusan-keputusan langsung dari prinsipal, tetap saja kami menghimbau kepada Presiden meskipun menunjuk kuasanya juga hadir dalam rangka untuk bermediasi dengan klien kami, Muhyiddin Jali dan kawan-kawan. Kami juga penggugat, kuasa hukum hadir semua, tapi juga prinsipal tetap kami hadirkan semata-mata dalam rangka menghargai panggilan persidangan. Itu dari saya, Koordinator Advokat Ahmad Kojunuddin. Selanjutnya dari Ketua TPUA, Sekjen, dan beberapa kawan-kawan yang lain juga akan menyampaikan statementnya berkaitan dengan persidangan kedua gugatan rakyat terhadap
Presiden Joko Widodo. Bang Egy silakan. Sedikit. Oke. Umas dulu aja. Sedikit ya. Ya, Mas dahulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya menyampaikannya begini ya, kita kalau bicara dalam sidang itu kan sudah harus siap. Nah, kalau kesiapan dari penggugat itu hanya kurang sedikit dalam konteks hanya persoalan tadi seperti halnya fotokopi ada, hanya asli, padahal itu sudah nggak ada masalah, tapi dicecer. Nah, yang menjadi masalah dan bingung saya, kenapa sih hakim ini memberikan keistimewaan kepada tergugat, tidak dicecer, padahal tergugat tidak memiliki legal standing dan tidak memiliki surat kuasa dari presiden gitu loh ya. Harusnya dengan tegas, kalau Anda bisa menunjukkan surat kuasanya, maka Anda boleh melihat. Bukan dipersilahkan Anda datang untuk melihat. Ini salah kaprah dalam hukum. Jadi harus ada surat kuasa. Bagaimana orang yang tidak memiliki surat kuasa bisa hadir di dalam sidang dan bisa melihat ya proses yang lawannya gitu loh. Ini nggak benar gitu loh ya. Nah, ini dari awal saya melihat sudah keseimbangan hukum sudah diragukan gitu lah. Mudah-mudahan ke belakang nanti insya Allah berjalan dengan baik, terutama hati tidak dibolak-balik gitu loh ya. Artinya kebenaran harus dikedepankan, jangan sampai nanti karena diduga karena order, karena penguasa jadi kacau, putusannya tidak mengarah kepada yang bilhak. Saya kira mungkin itu. Mohon maaf kalau kita tahu Pak Jokowi baik dalam konteks tertentu, tapi ada rakyat yang mengajukan gugatan karena dianggap kurang baiknya. Nah, kita pelajari semua itu. Nah, baru kita masukkan dalam proses yang namanya konstitusional. Artinya ada jalurnya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau ngomong. Abang dulu. Enggak, singkat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku penggugat yang telah memberi kuasa kepada tim pembela utama dan aktivis, hari ini saya sejujurnya, mohon perhatiannya rekan-rekan, sejujurnya saya harus menyampaikan kekecewaan yang mendalam. Bagaimana Pak Jokowi selalu menyampaikan kepada rakyat di setiap kesempatan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, untuk patuh dan tunduk terhadap hukum dan perundang-undangan. Nah, kami semua hadir, baik yang dari Jakarta maupun luar kota, untuk menggugurkan kewajiban kita di dalam rangka mematuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana undangan yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maka kami hadir di sini bersama tim kuasa hukum, semua lengkap, tapi dari pihak tergugat dalam hal ini Pak Jokowi tidak hadir, termasuk orang yang dikirim juga tidak memiliki legal standing yang mumpuni dalam proses persidangan. Demikian dari saya, kekecewaan ini saya sampaikan. Silakan rekan kami. Sebagai penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saja pada persidangan hari ini adalah pertemuan yang kedua saya sebagai penggugat dan prinsipal ya, menyatakan sangat kecewa sekali. Bukan apa-apa, saya sampaikan kepada Bapak Jokowi yang saya hormati. Saya yakin Bapak itu adalah negarawan sejati, tapi mohon dengan sangat jika menyampaikan sesuatu atau mengutus sesuatu, minimal legal standingnya harus ada dan harus jelas. Jangan kami yang sedikit dipecah-pecah sedikit hanya gara-gara fotokopi, tidak, sementara di sana sama sekali legal standingnya belum ada. Nah, itu salah besar menurut hukum. Maka saya sangat kecewa sebagai rakyat. Saya mohon untuk yang ketiga kalinya nanti Bapak Presiden Joko Widodo untuk hadir di persidangan, memenuhi gugatan rakyat. Jadi rakyat itu punya hak untuk menggugat karena rakyat yang membayar pajak, dan rakyat juga punya hak menyampaikan pendapat sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 ayat 3. Mungkin itu saja karena kami semua sudah lengkap saat ini, tetapi beliau hanya seperti ini. Mohon perhatiannya, itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, selaku Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis, ini semuanya aktivis, makanya kita bela. Oleh karena itu, hal yang terpenting adalah
Jokowi telah menunjukkan kualitas dirinya tidak kompeten sebagai presiden karena jargon yang dia sering ucapkan kerja, tapi untuk digugat dia tidak siap kerja. Tidak ada, tidak berani datang, tidak gentle. Kalau dia gentle sebagai presiden, digugat sama rakyatnya, dia datang sendiri. Itu yang idealnya hukum itu begitu. Bukan ngutus-ngutus orang. Ngutus orang pun nggak punya legalitasnya. Tidak ada surat kuasa, tidak ada surat tugas. Nah oleh karena itu kesempatan prosedur 3 kali. Ini udah yang kedua. Jadi yang ketiga, saya sudah ngomong tadi di sidang, jika Jokowi tidak juga tanda tangannya, basahnya itu, tidak memberi surat kuasa dan surat tugas, maka hak hukum dia nggak ada. Otomatis gugatan kita harus diputuskan dengan secara first take, kita dinyatakan unggul, menang, dan Jokowi harus menyatakan putusannya mengundurkan diri. Itu tuntutan kita. Ya. Nah, yang kedua, ini peristiwa 3 hukum dalam konteks jenisnya. 1 hukum perdata, 2 hukum pidana, 3 hukum tata negara. Ini sekaligus berjalin berkelindan. Banyak orang mempersoalkan saya di medsos, saya lihat kayaknya nggak ngerti hukum. Ini pintunya perdata, buktinya diterima sama hakim. Kan hakim terima ini. Disidangkan. Nah, dari peristiwa perdata ini ada unsur pidananya, bisa nanti, itu nanti. Apa? Pasal 421 KUHP, yaitu sebagai aparatur negara, pejabat, dia memerintahkan sesuatu atau membiarkan sesuatu dipidana 2 tahun 8 bulan. Pasal 421 KUHP. Nah, dia kan jelas banyak memerintah, banyak melakukan satu pembiaran terhadap satu situasi yang ada. Kena dia. Nah, tapi karena mekanisme presiden tidak bisa dipidana, tapi bisanya di impeachment, maka masuklah hukum tata negaranya. Gitu loh. Nah, semua itu bermula dari pengadilan yang bersifat perdata ini. Jadi masyarakat mesti ngerti bahwa kita ini bukannya nggak ngerti hukum, sangat mengerti hukum. Ya, oleh karena itu, poin terakhirnya, minggu depan, ya warning buat Jokowi yang terhormat, ya presiden kita semua, Anda digugat oleh klien saya ini sebagai prinsipalnya, itu dia tadi menyatakan kekecewaannya, maka diharapkan minggu depan datang dong, gentle dong. Masa ke NTT jauh-jauh datang, minta 3 periode segala macam, itu hak dia lah. Tapi ke sini kenapa nggak datang? Ini panggilan hukum loh. Jadi kalau tidak datang melecehkan pengadilan. Dan kita anggap dia hak hukumnya hilang dan harus diputus, dia menyatakan mengundurkan diri. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to say for you all here, because just now we are very disappointed here about our president not come to the court of Central Jakarta Court. You know, we are very, very disappointed, and my friend would like to read about this news. Okay. All dear people of Indonesia, we would like to read the news about this case. Jakarta, the trial of the lawsuit against President Joko Widodo was held again after being postponed 2 weeks earlier due to the entry of the Eid Mubarak. The inaugural session, which has been started with the implementation of administrative completeness from the parties, will be continued on Monday, 24 May 2021. Professor Dr. Haji Egy Sujana SHMSI, as the attorney who also served as the general chairman, Ulama Defense Team, and activists convey about his readiness. We from the Ulama team, as the plaintiff attorney, have prepared approximately 153 materials for the lawsuits that we have compiled, including the latest improvement or addition related to President Joko Widodo's policy on Israeli military attack against Palestinian civilians, said Egy Sujana when asked for confirmation of the agenda for the session Sunday 23 May 2021. Okay? Continue, yeah? Rumors have it that the lawsuit will lead to the impeachment of President Joko Widodo.
Egy Sujana is also optimistic when asked whether the lawsuit is able to impeach President Joko Widodo. Egy Sujana answered spontaneously, "Inshallah, we were able to do it through this lawsuit. The important thing is that the law must be enforced." The answer is brief. This lawyer and senior activist who is known to be very religious, also explained about the many violations that have been committed by President Joko Widodo. I continue. President Joko Widodo has committed a lot of lies and violation, including promises that have not been kept and policies and action that are against the law and are categorized as disgraceful act as regulated in the 1945 Constitution Article 7A. Continued, Egy Sujana explained, he hopes that the panel of judges can grant the lawsuit that has been submitted to the Central Jakarta Court. We hope this full confidence that the panel of judges will accept and grant all of our claims, concluded Egy Sujana. Okay. Contacted separately, Jali Pitung, who was the plaintiff for the case number 266, Central Jakarta, against President Joko Widodo also, he also confirmed the agenda for the follow-up session. Is it true that the trial will resume tomorrow, Monday? Answer, Jali Pitung. Where is Jali Pitung? Here, When he was confirmed Sunday, 23 May 2021. Asked whether he was sure that his lawsuit will be fulfilled by the panel of the judge. The Betawi-born Muslim activist replied in line with his attorney, namely Damai Hari Lubis. Where is Bang Damai Hari Lubis? Yes, this is Bang Damai. I think he also very famous, Inshallah will be fulfilled. And I am very sure that there are still judges who have a conscience and uphold legal values in this country. And this is legally constitutional step. Remember, legally constitutional step. Previously, we have carried out peaceful demonstration demanding justice for many events that have occurred in this country. Last pages, please be patient, However, it seems that the People's House of Representatives of the Republic of Indonesia, as people's representative, pay less attention, continued Jali Pitung, both hopefully and regretfully. The question was urged whether the lawsuit led to the assault. We activist figure who was with Egy Sujana complained the chairman of the KPU RI and Bawaslu RI against the alleged fraudulent presidential election to the Honorary Council holding the general election in 2019, which submitted the legal process to the judiciary. Okay? In fact, this lawsuit is the lawsuit of the people and is an inseparable unit even though the case number is different. We are suing the President of the Republic of Indonesia always, as well as the Indonesia House of Representatives. Answer Jali Pitung main duties and function as it should be. So, that if this lawsuit ends in the impeachment, it is the duties and function of the representative of the people. Of course, all of this goes through the constitutional process, concluded Jali Pitung. We already read. And we hope that all people around the world, Indonesian people, understand that in Jakarta, we right now... Maybe any question? And Mrs. Andi can answer your question.